wabarakatuh. Alhamdulillah al-wajibil wujud al-ma'budi bihaqqin fil wujud, wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil haudil mawrud tahta liwa'ihil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi alladhina simahum fi wujuhihim min athari sujud. Amma ba'du, faqala tabaraka ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul ghaibin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Hadilatul mukarramun wal fadil tsummal a'izza, para habaib, para anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus orang tua kita, ayahanda kita, guru kita, murabbi kita, al-mukarramul muhtaram, ad-da'ilallah, al-mahbub, al-habib as-sayyid Habib Hashim bin Yahya bin Abdurrahman al-Yufri mata'amallah bituri hayatihi. Juga waladuh anaknya Habib Muhammad bin Hashim al-Jufri juga hadir bersama-sama dengan kita Mukarram Kiai Haji Muhammad Sohibuddin SPDI MPDI, dan juga Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Muslim. Kita doakan mudah-mudahan habaib-habaib kita dan orang tua kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ayahanda Habib Hashim beserta keluarga besarnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Raudhah Al-Aitam ini juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anak-anak didiknya, keluarganya menjadi orang-orang yang salihin wa salihat, orang-orang yang berilmu, berakhlakul karimah, bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap para panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berusaha untuk terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan yang sudah menyumbang untuk acara maulid ini Allah lipat gandakan pahalanya. Allah tambah rezekinya yang banyak, yang halal, yang barokah, sehingga bermanfaat nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap hadirin wal hadirat, bapak dan ibu al muslimin wal muslimat,
jamaah majlis Maulid Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala turunkan cucuran rahmat maghfirah buat kita semua yang hadir, dan tidak meninggalkannya kita dari tempat ini terkecuali kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang mengetahui bahwasanya harapannya dia ketika dia berharap kepada Allah adalah baginda Rasul, ketika seseorang berharap kepada Allah dan harapannya setelah Allah adalah berharap kepada Rasul, maka harapannya tidak akan pernah tersia-siakan. Siapapun dia, orang kalau berharap kepada Allah, maka dia akan berharap kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Rasul SAW tidak hanya sebagai utusannya, tidak hanya sebagai nabinya, tapi Nabi Muhammad juga sebagai wasilah. Apa? Sebagai wasilah. Apa wasilah? Perantara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen sampai ke Allah, wasilahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau dekat sama Allah, wasilahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau diterima taubatnya oleh Allah, wasilahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau dikabulkan hajatnya oleh Allah, wasilahnya Nabi Muhammad. Kok bisa begitu Habib? Karena Allah berfirman dalam hadis kursi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kalau Muhammad tidak akan menciptakan dunia beserta isi-isi. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Mereka melihat kehidupan Nabi Muhammad. Mereka melihat bagaimana cara hidup Nabi Muhammad. Mereka berjuang bersama dengan Nabi Muhammad. Mereka ikut hadir, sholat, duduk, makan, minum bersama Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang begitu mengenal tentang diri Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka para sahabat Nabi Muhammad ketika berharap kepada Allah, harapannya mereka adalah Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Dan ketika seseorang mengenal Sayyidil Wujud, mengenal Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada sedih dalam hatinya, saudara. Ketika orang mengenal Nabi Muhammad dalam dirinya, tahu persis kehidupan Nabi Muhammad, tidak akan pernah sedih kehidupan yang dia jumpai. Tidak akan pernah pusing dengan yang namanya semua yang dia hadapi ketika dia hidup, karena dia tahu semua ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu anhu warḍah, dalam kitab maulidnya beliau mengatakan, yang tadi kita baca itu Maulid Sidqul Duror, beliau mengatakan dalam qasidahnya, beliau mengatakan fama fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Maka tidak ada dalam diri manusia fil bariyati mahmud, apa saja yang dipuji. Oh dia baik, oh dia ahli ibadah, oh dia ahli baca Quran, oh dia ahli berperang, oh dia ahli politik, oh dia ahli hukum, oh dia ahli hadis. Apapun yang dipuji, setiap orang yang ada pujian dalam dirinya, kata Habib Ali, illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud, kecuali itu boleh ngambil, boleh nyomot dari diri Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita
Kita umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang sangat beruntung, umat yang akan mendapatkan keistimewaan nanti di yaumil qiyamah. Walaupun kita hidupnya akhir zaman, hadirin, walaupun kita hidupnya belakangan, walaupun kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad, walaupun kita nggak pernah duduk dengan Nabi Muhammad, walaupun kita nggak pernah ikut sholat dengan Nabi Muhammad, tapi nanti di yaumil qiyamah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan persidangannya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memprioritaskan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu mengatakan, sebagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad, walaupun mereka hidupnya belakangan, walaupun mereka itu diciptakannya belakangan, walaupun mereka diturunkan syariatnya belakangan, tapi nanti di yaumil qiyamah mereka akan diproses lebih dulu ketimbang umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu semua yang hadir, senang nggak jadi umat Nabi? Bangga nggak jadi umat Nabi? Bahagia nggak jadi umat Nabi? Sallu ala Muhammad. Tanamkan kebanggaan dalam diri kita, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka katanya ulama, ketika para sahabat mengenal kehidupan Nabi Muhammad, diceritakan dalam sirah Nabawiyah, hadirin, ada seorang sahabat Nabi waktu Nabi Muhammad awal-awal turun wahyu. Nabi Muhammad SAW diceritakan di dalam kitab sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad itu menerima wahyu, pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Di mana? Di Gua Hira. Umurnya Nabi Muhammad itu 40 tahun. Bulan Qamariyah, bukan bulan Hijriyah. Bukan bulan Masehi. Bulan Hijriyah. Umurnya 40 tahun, genap 40 tahun menerima wahyu di Gua Hira. Setelah itu, saudara, ini tolong diingat biar ngerti sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, Nabi Muhammad diperintahkan dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Berapa? 3 tahun. Apa sembunyi-sembunyi? Nabi Muhammad dakwahnya itu diam-diam, door to door, ya, menyampaikan dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu keluarga ke keluarga yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitulah dakwah Nabi Muhammad, ya. Mereka Nabi Muhammad berdakwah setelah turun wahyu pertama di Gua Hira, dakwah selama 3 tahun selama sembunyi. Setelah itu, saudara, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dakwah terang-terangan. Jadi udah sembunyi-sembunyi 3 tahun dakwah terang-terangan. Berapa lama dakwah terang-terangan? Katanya ulama, dakwahnya Nabi Muhammad itu terang-terangan setelah turun wahyu itu makan waktu 10 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Berapa? 10 tahun. Berarti total dakwah Nabi Muhammad di Makkah dari mulai turun wahyu itu 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di Makkah, dan itu disaksikan oleh para sahabat Nabi Muhammad, disaksikan oleh semua sahabat Nabi Muhammad bagaimana perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Di Mekah Nabi Muhammad dicaci, di Mekah Nabi Muhammad dilempari batu, di Mekah Nabi Muhammad dilempari kotoran onta, di Mekah Nabi Muhammad dipukulin, di Mekah Nabi Muhammad dihujat. Apa Nabi Muhammad pernah balas? Apa Nabi Muhammad dilemparin batu terus balas pakai lempar batu? Tidak, saudara. Nabi Muhammad tak pernah balas di Mekah. 13 tahun dakwah di Mekah, gak pernah Nabi Muhammad balas cacian mereka, gak pernah Nabi Muhammad balas
13 tahun di Mekah, saudara, dengan akhlakul karimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jelas bagaimana hadis yang sering kita dengar dan sering ini dikumandangkan, diucapkan oleh para ulama-ulama kita, terutama imam besar kita, mengatakan innama bu'istu litammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku hanyalah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu hadis itu di Mekah, itu turunnya apa, bunyinya itu di Mekah, bukan di Madinah. Itu hadis innama bu'istu litammima makarimal akhlak itu di Mekah, bukan di Madinah. 13 tahun dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Gak pernah Nabi Muhammad jahat sama orang kafir, gak pernah. Nabi Muhammad gak pernah yang namanya zalim sama orang kafir, gak pernah. Nabi Muhammad dakwah pakai akhlak. Bahkan saudara, saya baca dalam satu kitab, pernah Nabi kita Muhammad SAW ketika sedang sholat di depan Ka'bah, tengah hari panas, lagi sholat di depan Ka'bah, tiba-tiba datang orang Arab Badui datang dan menanyakan, "Ayah Muhammad, mana yang namanya Muhammad?" Dibilang, "Tuh yang lagi sholat di depan Ka'bah." Maka dia datang ke situ, kemudian ditanya, "Anta Rasulullah? Engkau ini utusan Allah?" "Nah, saya Rasulullah." "Buktikan kalau kamu ini adalah utusannya Allah." Maka ditanya, "Mada, apa yang kamu pengen?" Maka dia bilang, "Abu Jahal telah mengambil seluruh harta bendaku beserta ternak-ternakku. Aku ingin apa yang sudah diambil Abu Jahal tadi pagi ambil oleh kamu, kalau kamu ini adalah utusannya Allah." Bala Rasul, baik, pegang di tangannya orang Arab Badui tadi, dibawa ke rumahnya Abu Jahal. Nabi Muhammad gak pakai ketok lagi, digedor rumahnya, digedor sama Nabi Muhammad. Begitu digedor itu rumahnya, Abu Jahal itu lagi tidur siang, istirahat dengan istrinya. Maka tiba-tiba bangun dia, istrinya marah-marah. "Siapa itu? Coba lihat." Siang-siang gedor rumah orang, gak tahu apa, orang lagi istirahat. Maka Abu Jahal beserta istrinya buka pintunya. Begitu dibuka pintunya, ternyata Nabi Muhammad. Begitu lihat Nabi Muhammad, ini Abu Jahal, "Ya Muhammad, kenapa kamu capek-capek ke sini? Kenapa nggak suruh sahabat aja datang ke sini? Kenapa nggak suruh utusan datang ke sini? Biar nanti saya akan nyamperin kamu ke sana." Ini bininya, istrinya bingung nih, kok lihat kelakuan suaminya jadi ciut begitu. Dia bilang gini, "Wahai suamiku, kenapa kamu ini sama anak yatimnya Abu Thalib jadi takut begitu?" Dia bilang, "Jangan bicara, nanti saya jelasin. Udah, pokoknya kita kelarin aja dulu. Dia mau apa sekarang ini?" Ditanya, "Ya Rasul, ya Muhammad, kamu mau apa ke sini?" "Udah Abu Lahab, Abu Jahal, kamu jangan banyak tanya. Ini kamu kenal sama ini orang?" Dia bilang, "Nah, apa yang sudah kamu ambil ini? Banyak, keluarkan semuanya." Maka dikeluarin itu sama Abu Jahal, dikeluarin semuanya. Begitu dia dikeluarin, terus Nabi Muhammad bilang sama itu orang Arab tadi, "Sudahkah semuanya dikeluarkan?" "Ada satu lagi Rasul." "Apa?" "Gas'ah." Gas'ah itu tempat ngadon tepung, adonan tepung, namanya gas'ah. "Gas'ah ya Rasul, ada satu." Maka Nabi Muhammad bilang, "Mana gas'ahnya? Keluarkan itu, punya dia." Maka diambil tuh gas'ahnya, sama istrinya dikasih. Udah dikasih, selesai, kata Nabi Muhammad, "Khalas, sudah semua beres?" "Lah ya Rasul, ya Muhammad, sudah selesai." Maka fansalafa, kemudian dia pergi. Ulanglah Nabi Muhammad. Ini bininya bingung. "Hei suamiku, kamu ini gila ya? Kamu itu udah gak punya otak. Kenapa kamu takut sama anak yatimnya Abu Thalib? Kenapa kamu takut sama Muhammad?" Dia bilang, "Demi Lata, demi Uzza, ketika aku buka pintu, aku lihat di kanan kirinya Muhammad ada 2 ekor singa yang siap menerkam diriku kalau aku berbuat jahat kepada Muhammad." Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad.
Dan Nabi Muhammad bisa saja bunuh Abu Jahal, bisa. Ketika itu Nabi Muhammad bisa bunuh Abu Lahab, Nabi Muhammad bisa bunuh Abu Sufyan di Mekah ketika itu. Tapi Nabi Muhammad tak pernah lakukan itu, saudara. Ini menandakan tingginya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad ada semuanya, diri Nabi Muhammad adalah akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur, diri Nabi kita Muhammad SAW. Maka siapa orang yang mengenal Nabi Muhammad, dalam dirinya dia tahu perjalanan hidup Nabi Muhammad, dia yakin dengan kehidupan Nabi Muhammad, dengan imannya dia kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mengimplementasikan, membuktikan bahwasanya syariat yang telah dibawa dari Muhammad ada dalam diri orang tersebut. Sallu ala Muhammad. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan ketika ada satu sahabat pada masa-masa 13 tahun dakwah di Mekah, ada satu sahabat ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini hebatnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu kalau kita lihat perjalanan hidup Muhammad ya, perjalanan hidup Muhammad itu memang di Mekah penuh dengan tantangan. Di boikot pernah, kalau di boikot itu nggak boleh berinteraksi dan tidak boleh berhubungan dagang dengan orang-orang yang ada di Mekah. Jadi Nabi Muhammad hanya boleh berkomunikasi, bergaul, berhubungan dengan komunitasnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad pernah sampai ya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad hanya makan daun-daunan, saudara. Karena nggak boleh belanja di pasar, nggak boleh ke sono, nggak boleh ke Ka'bah, nggak boleh. Maka saya ingat zaman kita ini gara-gara wabah virus corona, saudara, umat Islam semuanya diboikot. Betul? Kita ke masjid nggak boleh, masjidnya ditutup, dikunci, nggak boleh ada Jumat. Ngaji suruh libur, sholat 5 waktu suruh libur. Ini pemboikotan terhadap umat Nabi Muhammad sama seperti orang kafir Quraisy memboikot Nabi kita Muhammad SAW. Kita suruh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini ulah orang Yahudi ulah orang-orang yang benci kepada Nabi kita Muhammad SAW, khususnya syariat Nabi Muhammad. Dan ini jelas, saudara, saya tekankan lagi ya, jelas di Quran Allah bicara. Quran nggak pernah bohong, Quran nggak pernah dusta, Quran tidak pernah meleset. Apa kata Quran? Walan tardo ankal yahudu wan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi, ini Yahudi yang pernah disebut, bukan Nasrani, Yahudi. Karena yang paling licik itu Yahudi, saudara. Yahudi ini manusia paling licik dunia, itu Yahudi. Dikatakan di dalam sebuah tulisan, saya pernah baca sebuah tulisan itu di Israel, saudara. Mereka kan penganut kitab Taurat. Kitab Taurat itu sudah dirubah isinya oleh orang-orang Zionis, orang-orang yang memang ingin merubah syariat orang-orang Yahudi yang mirip dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dirubah itu, saudara. Dalam kitab Tauratnya itu disurah, dibikin sebuah ringkasan penjelasan tentang Taurat yang sudah lama hilang, namanya Talmud. Ada kitab namanya Talmud, itu dipegang sama orang-orang Israel yang sekarang. Ini negara Israel ya, yang menduduki Palestina, yang membunuh umat Islam di Palestina ya. Itu mereka berpegang teguh dengan satu kitab namanya Talmud. Di dalam kitab Talmud ada keterangan begini: wajib hukumnya bagi umat Yahudi menumpahkan darah Muslim dan Nasrani setiap tahunnya, wajib.
Ingat saudara, makanya mereka itu selalu perangi Israel, perangi Palestina. Itu konflik di Palestina nggak bakal pernah selesai, saudara. Nggak bakalan siapapun dia. Mau ulama yang nengahin tetap nggak bisa. Itu Palestina itu memang jalur Gaza itu jalur konflik sudah. Kenapa? Karena disitulah Islam, peradaban Islam ketika mereka bumi hanguskan. Kemudian orang-orang Yahudi akan berdomisili di situ dan mengambil alih semuanya. Semua berawal dari tanah Palestina, saudara. Itu Yahudi licik itu. Makanya Allah katakan di Quran, "Walan tardu antal Yahud." Muhammad gak bakalan orang Yahudi itu nerima sama kamu, gak bakalan. Senang gak bakalan. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu Muhammad ikut agama mereka Yahudi, ikut agama mereka Nasrani. Ini Nasrani juga Nasrani yang Harawi namanya. Ya. Kan kafir itu ada dua ya, ada kafir zimmi, ada kafir harawi. Dalam Islam itu kafir itu ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harawi. Kalau kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup berdampingan dengan umat Islam. Mereka nggak boleh diganggu, mereka nggak boleh dibunuh, mereka nggak boleh dimaling, mereka nggak boleh disakiti. Kata Nabi Muhammad, "Man ada zimmiyan faqad adani." Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, orang kafir yang hidup berdampingan dengan umat Nabi Muhammad, orang kafir yang bertetangga dengan umat Nabi Muhammad, orang kafir yang berdagang dengan umat Nabi Muhammad, orang kafir yang bermuamalah bekerja sama dengan umat Nabi Muhammad, diganggu, dicaci, dihina, disakiti, maka sungguh dia telah menyakiti hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh nyakitin kafir zimmi. Yang kedua kafir harawi. Kafir harawi kafir yang memerangi umat Islam. Ini kafir harawi. Jadi kalau kafir harawi wajib diperangi, saudara. Karena kafir harawi ini memang mereka ini ingin memusnahkan umat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tetap katanya ulama, walaupun mereka berusaha untuk memusnahkan, membunuh umat Nabi Muhammad, tidak akan pernah bisa mereka membunuh umat Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman. Bahkan tidak terjadi kiamat sehingga umat Yahudi dibunuh, sampai-sampai ada sebuah batu bilang, Muslim, ada Yahudi di belakangku, sini bunuh dia nih. Hadis itu sahih hadisnya. Tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali orang Yahudi mati semuanya. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW beruntung. Dan kembali saya ingatkan, saya teringat dengan perjalanan Nabi Muhammad. Ketika kita dibikin seperti ini, corona ini, wabah corona ini, saudara. Ini kalau saya boleh komentar secara pribadi, menurut apa yang sudah pernah saya pelajari, saya baca dalam kitab, Allah Subhanahu Wa Taala kalau menurunkan sebuah wabah ke dalam satu tempat atau ke sebuah tempat, maka katanya ulama sesuai dengan konteks hadisnya, wabah itu hanya bertahan selama 50 hari, saudara. Tidak lebih, kurang bisa jadi. Artinya kata Nabi Muhammad, kalau kalian tinggal atau kalian datang ke satu tempat yang di tempat itu ada wabah yang mematikan, baik corona, lepra, kolera dan sebagainya lah. Terus ada dulu kalau zaman orang tua kita mati mendadak apa namanya? Pakai bluk ya? Penyakit apa namanya? Zaman dulu tuh orang siang panas malam mati, malam panas siang mati. Apa namanya itu? Makanya sampai diadakan vaksin buat haji itu gara-gara penyakit itu ya. Jadi zaman dulu itu ada penyakit, ya, penyakit mati mendadak namanya. Bu, namanya mati mendadak. Pernah lihat orang mati mendadak, Bu? Hah? Pernah? Di mana? Sakit. Hah? Ibu mau nggak mati mendadak? Mati mendadak itu sakit. Mau? Na'udzubillah min. Jangan. Mati husnul khotimah. Amin. Berharapnya mati husnul khotimah, mati mendadak.
Saya pernah Bu, saya diundang ceramah di Bojong. Ini cerita benar ini, saya pengalaman saya diundang ceramah di Bojong. Ceramah 7 hari waktu itu. Begitu saya ceramah, ternyata almarhum ini, almarhum yang meninggal ini yang 7 hari, malam ke-7-nya kita doain, itu mati gara-gara ngelihat uang cash sebanyak 7 miliar. Karena rumahnya digusur sama tol. Itu di Bojong kan ada penggusuran tol tuh. Iya bener, bener anak bicara hak nih, anak nggak bohong, ilegal. Anak ceramah mati mendadak saudara. Saya tanya kenapa? Gara-gara ini dia petani, dia sawahnya banyak. Begitu digusur sama tol, dibawain duit 7 miliar, begitu dibuka kopernya, blek, langsung ngap-ngapan dia. Ngap-ngapan. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ibu jangan sering-sering lihat duit. Takut mati mendadak itu. Amin insyaallah ibu-ibu sini husnul khotimah semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan keluarganya jadi orang saleh salihat, salihin wa salihat. Jadi itulah kenapa sampai kita umat Islam ini dibeginikan, karena ini saya ingat perjalanan Muhammad seperti ini. Jadi kalau sudah orang Yahudi ikut campur tangan dalam urusan apapun, hasil seperti ini hasil. Saya yakin ini ulah orang Yahudi. Nah, terus apa kata Nabi Muhammad? Kalau kalian datang ke satu tempat yang tempat itu ada wabahnya, atau wabah itu datang ke tempat kalian tinggal, fala takhrujuna minhu wala yadkhuluna ilaih. Jangan kamu keluar dari situ, jangan kamu masuk ke dalam situ. Ini perintah dari Muhammad. Jangan keluar, jangan datang itu tempat. Jangan keluar, jangan datang itu tempat. Kenapa? Karena ada wabah mematikan di situ. Nggak boleh. Nabi Muhammad perintahkan kita nggak boleh. Ditanya itu berapa lama ya Rasul? Khamsina yauman, 50 hari cuma. Allah tidak akan pernah menurunkan bala, wabah, penyakit melebihi 50 hari, tidak pernah. Bahkan saudara, bahkan di dalam sejarah perjalanan hidup para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, Allah ketika menurunkan azab atau azab siksa tidak pernah lebih dari 50 hari, nggak pernah. Kurang bisa jadi. Banjir Nabi Nuh hanya 40 hari 40 malam. Dulu ya, 40 hari. Banjir Nabi Nuh tuh pernah terjadi banjir. Itu paling lama tuh, azab paling lama zaman Nabi Nuh, udah gak ada lagi. Nabi Nuh cuma 40 hari 40 malam banjirnya saudara. Itu hujan gak berhenti-berhenti. Bukan cuma hujan, air yang ada dari dalam bumi keluar semua saudara. Sumur airnya keluar, mata air keluar semua, air laut naik semua ke darat. Habis semua manusia ketika itu habis, tidak ada siapa. Tidak ada satupun yang selamat kecuali orang yang beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Itu terjadi cuma 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Itu azab, bukan lagi wabah. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara logika kita nggak mungkin, tidak mungkin Allah menurunkan wabah melebihi 50 hari. Tidak mungkin saudara. Mustahil. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ada itu corona, wabah ada corona di Jakarta, orang Jakarta jangan keluar Jakarta, orang luar Jakarta jangan datang ke Jakarta. Selesai sudah. Kalau ada orang tempat kena corona di luar Jakarta, yang di Jakarta jangan datang ke sana, yang di sana jangan datang ke Jakarta. Selesai sudah. Makanya ketika terjadi corona itu, ya, Pak Anies sudah wanti-wanti berlakukan PSBB total. Benar itu. Kenapa? Karena yang ngasih tahu ulama, yang ngasih
tahu ulama. Ini begitu udah rame, udah banyak yang mati, udah banyak yang nggak nampung rumah sakit, baru pemerintah berlakukan PSBB. Apa? Ya. Jadi hal yang sangat tidak sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya yakin itu ulah-ulah Yahudi sudah. Orang Yahudi ulah. Mereka ingin umat Islam jangan lagi dekat sama masjid. Umat Islam jangan lagi sholat 5 waktu. Umat Islam jangan lagi bikin maulid. Umat Islam jangan lagi bikin tahlil. Umat Islam jangan lagi bikin acara PHB. Itu intinya. Bahkan salah satu misi mereka, jangan sampai umat Muhammad kenal dengan nabinya. Gak boleh. Kalau sampai kenal bahaya dia. Kalau sampai cinta sama nabinya bahaya. Caranya bagaimana? Dijauhkan mereka dengan ulamanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah zaman yang terjadi. Kita ini bisa mengalami, saudara. Zaman kita ini sama kayak zaman Nabi Muhammad. Kita diboikot. Kemana-mana pakai masker 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Kita suruh 3M, dia enak-enakan korupsi 17. Korupsi berapa? Nggak benar namanya ini. Ya. Uang bansos lagi dimakan tadi. Jadi yang matinya ketiban beras mungkin gitu. Wah ini ya. Ketiban beras. Beras bansos kan lumayan itu ya. Ya. Lumayan. Jadi inilah umat Nabi Muhammad, kita lagi diuji, kita lagi memang melihat bagaimana perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hanya diboikot seperti ini hal yang wajar. Makanya Habib Rizik bilang, tetap gaungkan, suarakan revolusi akhlak. Artinya apa? Mulai dari diri kita, keluarga kita, jamaah kita. Gak usah kemana-mana, udah kita aja udah. Ya, di masjid nggak boleh sholat Jumat, ya kita Jumatan di rumah nggak apa-apa, sah-sah aja. Di masjid nggak boleh sholat berjamaah, sholat berjamaah di masjid di rumah boleh. Ya, nggak boleh bikin acara tutup jalan, kita bikin acara di rumah boleh, betul? Udah pokoknya begitu yang simpel-simpel aja udah. Dan nggak usah dilawan pemerintah, mau biarin kalau kebijakan yang menyimpang biarin, doain aja cukup, doain udah. Doain, amin. Ya. Kita doain lah, mudah-mudahan tuh pejabat-pejabat yang nyimpang-nyimpang dilurusin. Amin. Pejabat-pejabat yang nyeleneh dibenerin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kita harapan kita gitu. Makanya saya teringat Habib ada satu ayat di dalam Al-Quran. Ini dahsyat ini ayatnya. Di dalam Al-Quran saudara, ada sebuah ayat yang menerangkan bagaimana perjalanan hidup umat Nabi Muhammad khususnya setelah Nabi wafat, yang mana mereka itu akan melihat berbagai macam rintangan, hambatan, ujian, cobaan yang dahsyat yang akan mereka jumpai. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-An'am kalau tidak salah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Kata Allah nih dalam Al-Quran. Dan begitu juga kami jadikan Abu Jahal, Abu Lahab serta kafir Quraisy musuh buat Nabi Muhammad. Musuh buat Nabi Muhammad. Ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, maka kami jadikan tiap-tiap para nabi musuh-musuh mereka, saudara. Sekarang Nabi Muhammad wafat dan dikatakan di dalam hadis al-ulama warasatul. Nabi wafat maka pewarisnya adalah ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau Nabi Muhammad sudah wafat maka itu akan dijalankan kesarian itu, ajaran itu, didikan itu akan dijalankan secara estafet atau dari satu generasi ke generasi yang lain sampai kepada kita. Kita tahu Nabi Muhammad dari ulama, kita tahu Allah dari ulama, kita tahu sejarah hidup para sahabat dari ulama. Maka ulama pewaris para nabi sesuai dalam hadis, dan dikatakan dalam Al-Quran innama yakhshallaha min ibadihi
ulama sesungguhnya orang yang paling takut sama Allah, orang yang paling khawatir sama Allah, orang yang paling gak berani berbuat apa-apa hanyalah ulama. Dari hamba-hambanya Allah ulama. Ingat, ulama itu ada dua ya. Ada ulama su, ada ulama su, ada ulama akhirat. Ya. Ada ulama su, ahli dunia, ada ulama akhirat. Ulama yang istiqamah. Ya. Apa kata ulama dalam ayat tadi yang tadi saya baca itu? Lanjutannya beliau mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Ini terusan ayatnya nih. Siapa musuh-musuhnya ulama? Siapa itu musuh-musuh para nabi? Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Jadi ingat, manusia itu ada yang memang capnya itu oleh Allah dicap dia sebagai setan untuk mengganggu umat Nabi Muhammad SAW. Syayatinal insi wal jin, setan manusia dan jin. Apa tugas mereka ini syayatinal insi wal jin? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka membisikkan satu dengan yang lainnya. Mereka menyampaikan satu dengan yang lainnya. Zukhrufal qawli, ucapan-ucapan manis, enak, mantap. Tapi apa nilainya? Ghurura, tipuan murka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudara. Banyak setan-setan manusia membisikkan kepada umat Nabi Muhammad, membisikkan kepada umat ulama-ulama Nabi Muhammad agar mereka tertipu dengan ucapan manis mereka, tapi laknat Allah yang turun. Dengan ucapan mereka, murka Allah yang turun. Maka inilah yang terjadi saudara. Betul? Belum lama kita lihat Menteri Agama ngucapin Natal sama orang Nasrani, betul? Gak ada sejarahnya, dari dulu sampai saya baru ini belum pernah ada Menteri Agama ngucapin Natal, belum pernah ada. Betul? Apa itu? Zukhrufal qawli ghurura. Ucapan-ucapan manis dikemas sedemikian rupa, dikonteks sedemikian rupa sehingga menciptakan itu seakan-akan oh kita berbangsa, bernegara, toleransi dalam agama. Saudara, itu bukan toleransi dalam agama, itu namanya kebablasan dalam beragama. Betul? Baca ayat Quran disering-seringin ngebaca Injil. Apa boleh begitu? Boleh gak? Gak ada saudara. Baca maulid di gereja, baca ratib di gereja, baca tahlil di gereja, emang boleh? Mereka gak pernah ngarepin itu. Mereka gak pernah berharap itu. Dan mereka gak pernah ngarepin ucapan Natal dari kita gak pernah saudara. Mereka umat Nasrani santai-santai dengan kita. Mereka umat Nasrani senang hidup berdampingan dengan kita. Mereka gak perlu ustadznya ke gereja, gak usah pendetanya ke masjid, gak perlu saudara. Cukup di tempat ibadahnya masing-masing. Buat apa kalian ikut campur dengan urusan agama mereka? Gak perlu saudara. Ini jelas setan manusia membisikkan mereka sehingga mereka mau mengucapkan itu di publik dan itu disaksikan oleh umat Nabi kita Muhammad Muhammad. Hati-hati saudara, hati-hati. Makanya saya katakan hati-hati. Ini zaman rusak saudara. Kalau kita nggak ngikutin ulama yang benar, kita bakal belinger nanti. Dan hebatnya saudara, didukung sama ustaz-ustaznya. Subhanallah. Didukung sama kiai-kiainya. Didukung. Sampai bikin rekaman kami segenap pengurus masjid mengucapkan selamat Natal. Apa itu maksudnya? Basi betul. Ustaznya disuruh bikin rekaman saudara. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Benar apa tak benar begini? Benar namanya. Setan manusia yang begitu tugas itu. Bisik-bisikin umat Nabi Muhammad ulama. Udah nggak apa-apa kiai. Pokoknya tenang aja. Kiai ngomong, saya transfer duit 1 miliar. Kiai ngomong, saya kasih jabatan. Kiai ngomong, saya kasih mobil. Kiai ngomong, saya kasih rumah. Kiai
ngomong seksi tanah. Begitu mereka sengaja ingin merusak umat Nabi Muhammad, yang dirusak adalah kiai, ustaz, habaibnya sekalipun. Betul. Banyak habaib kita diadu domba, saudara. Hati. Ini ustaz dan ustaz diadu domba, habib mah habib diadu domba. Santri pesantri lagi. Ada kambing. Santri ahlu sunnah sama santri cepong biasanya itu. Cepong. Ya, diadu domba. Ini apa? Ini fitnah sudah. Zaman hancur sudah kita. Makanya kalau kita nggak ikutin guru-guru kita nih, ulama-ulama habib kita, ngeri saudara, ngeri. Pokoknya saya pesan sama semua yang hadir di sini, ikutin guru-guru antum semua udah. Ikutin mereka udah. Gak usah denger yang lain udah. Ikutin guru antum. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat, waktunya wirid-wirid, waktunya zikir-zikir. Udah begitu aja udah. Gak usah ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan ngucapin Natal, ikut-ikutan baca ini, gak usah udah. Tinggalin begitu saudara. Itu namanya merusak syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah lanjutkan itu ayat ya. Yuhi ba'du ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Apa kata Allah? Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Kalau Allah pengen, kalau Allah mau, ma fa'aluhu. Mereka enggak bakal bisa lakukan itu. Tapi ternyata sudah terjadi. Sayang 1000 sayang. Sudah terjadi saudara. Terus bagaimana? Apa kata Allah? Fadzarhum wa ma yaf'alun. Tinggalin, antepin, biarin, liatin mau sampai di mana mereka perbuatannya. Allah akan balas mereka. Jelas. Fadzarhum, tinggalkan kata Allah. Wa ma yaf'alun, dan apa-apa yang sudah mereka dustakan. Mereka dustakan itu ayat-ayat Allah, mereka putar balikkan. Mereka bilang apa ini? Nabi Muhammad nggak pernah yang namanya Nabi Muhammad itu nggak pernah yang namanya turun ke jalan. Nabi Muhammad nggak pernah demo. Nabi Muhammad nggak pernah keras sama pemerintah. Nabi Muhammad nggak pernah kritik pemerintah. Ini apa-apaan begini saudara? Ini nggak ada kamus ini. Makanya saya tadi di awal saya bilang dakwah, orang kalau mengerti dakwah Nabi Muhammad, dia akan mengatakan Nabi Muhammad itu dakwahnya lurus-lurus saja, betul? Dikira Nabi Muhammad itu dakwahnya harus kayak dia. Dihina agamanya diam, dihina ulamanya diam, dihina Qurannya diam, dihina Allahnya diam. Dikira begitu aja. Padahal saudara, katanya ulama, kalau orang tahu perjalanan Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad gak pernah balas cacian makian, bahkan disakitin, Nabi Muhammad gak pernah balas cacian. Tapi lihat ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Berapa lama di Madinah? 10 tahun saudara Nabi Muhammad di Madinah. Dakwah 10 tahun di Madinah. Lihat ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, masuk tahun kedua, terjadi perang pertama, namanya perang Badar saudara. Betul? Perang apa? Itu terjadi tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tahun kedua terjadi perang Badar. Perang Badar itu dalam sejarah dikatakan 313 umat Nabi sahabat Nabi Muhammad melawan kafir Quraisy 13.000. Berapa? 313 lawan 13.000. Sekarang saya mau tanya nih antum semua. Kira-kira kalau ada orang perang 313 orang melawan 13.000, menang mana? 13.000. Menang mana? 13.000. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. 313 bisa mengalahkan yang 13.000. Kenapa? Allah turunkan malaikat dari langit. Allah turunkan arwah-arwah solihin. Allah turunkan arwah-arwah aulia. Bahkan saya pernah baca dalam satu manaqibnya Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib. Beliau pernah satu ketika beliau masuk ke ruang ganti, mau buka, mau ganti bajunya, maka ada pembantunya lihat di badannya Imam Al-Haddad itu ada bekas sayatan pedang. Ditanya sama bantunya, "Ya Habibi, ya Syekhi, ma hada?" Ya apa ini? Kenapa ada bekas sayatan pedang? Saya nggak pernah lihat engkau dicambuk, saya nggak pernah lihat engkau dipukul, saya nggak pernah lihat engkau ditebas dengan pedang. Apa dia bilang? Wallahi demi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamul Haddad ngomong gitu tuh. Hayatullah bin Al-Haddad sampai ruhnya turun hadir bantu kakeknya Nabi kita Muhammad perang melawan orang kafir Quraisy. Sallallahu alaihi Muhammad. 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad, di Madinah Allah tegakkan hukum syariat Nabi kita Muhammad, hukum Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, andai kata anakku Fatimah mencuri, aku yang akan motong tangannya. Ini hadis ini ya. Andaikan anakku Fatimah mencuri, aku yang motong tangannya. Itu di Madinah 10 tahun saudara. 10 tahun di Madinah. Itu tidak ada orang yang nggak mendapatkan keadilan. Semuanya mendapatkan keadilan di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada orang yang terzolimi, tidak ada orang yang tersakiti. Bahkan umat Yahudi hidup di Madinah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Orang Nasrani hidup di luar kota Madinah. Bahkan Nabi pernah izinkan mereka bikin pasar khusus untuk orang-orang Yahudi di luar kota Madinah. Diizinkan oleh Nabi buat dagang, buat cari makan, buat tinggal. Diizinin sama Nabi Muhammad. Nabi gak pernah ganggu, Nabi gak pernah usik, Nabi gak pernah usir sama mereka. Mereka hidup damai bersama dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini menandakan ini hada akhlak Nabi kita Muhammad. Akhlak saudara. Kalau bukan akhlak gak bakal tercipta keadilan, kedamaian gak bakal. Semua tercipta karena akhlak. Yang akhlak itu adalah Al-Quran. Itu namanya dakwah. Jadi jangan dibilang dakwah Nabi Muhammad diem-diem aja. Lihat satu ketika saudara. Dia sampai berapa ya? Kasih gua dulu sebentar dulu ya. Kamu sadar kayak pernah satu ketika Nabi Muhammad ini kan ngizinin orang-orang Yahudi di pinggiran kota Madinah bikin pasar pemukiman. Satu ketika pernah terjadi sebuah tragedi. Tragedi waktu zaman Nabi Muhammad itu ada tragedi namanya pelecehan terhadap istri sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada seorang istri sahabat Nabi Muhammad belanja tuh di pasar kota Madinah. Di pinggiran pasar kota Madinah namanya pasar orang-orang Yahudi. Pasar itu bukanya cuma hari Sabtu dan Minggu doang. Selain itu nggak boleh buka. Jadi mereka buka Sabtu Minggu buka, tapi selain daripada Sabtu Minggu mereka nggak boleh buka oleh Rasul. Diperintahkan begitu. Ketika mereka belanja, datang ke situ lagi belanja nih istri sahabat Nabi Muhammad, tiba-tiba hijab ini diikat ya. Dia punya ujung hijabnya diikat ke salah satu tiang warung. Begitu udah selesai, maka ketika dia berpaling mau pulang, tersingkap hijabnya sehingga kelihatan auratnya. Begitu kelihatan auratnya saudara, dia malu, nangis kan dipermalukan di pasar itu banyak orang. Akhirnya diambil itu hijabnya, kemudian dia pulang ke rumahnya, nangis ngadu kepada suaminya. Suaminya datang ke Rasulullah, istri saya dipermalukan di pasarnya orang Yahudi. Siapa yang punya pasar? Fulan bin Fulan. Panggil Fulan, kata Muhammad. Dipanggil tuh si Fulan. Disuruh kirim utusan. Begitu dikirim utusan, sampai di pasar tersebut, tanya mana yang namanya Fulan. Ini Pak, pokoknya mana orangnya? Di dalam, ditanya, diketok, ternyata keluar dia. Ada apa? Rasul manggil kamu. Dia bilang apa? Urusan apa? Karena kamu telah mempermalukan istri sahabatnya Rasulullah. Dia bilang gini, kalau saya mau minta maaf, itu Rasulmu tuh suruh kesini, si Muhammad tuh suruh kesini, sama tuh perempuan sama suaminya sudah kesini. Saya minta maaf kalau dia mau kemari, tapi kalau saya kesana saya nggak mau. Saya sibuk urusin dagangan. Akhirnya ini utusan balik ke Rasulullah. Disampaikanlah jawaban dari si pedagang tadi. Apa perintah Nabi? Setelah dengar begitu, apa jawab Nabi? Nabi perintahkan Imam Ali, Umar, hariku bakar ke pasar, dibakar sudah. Pasar tuh yang bikin malu tuh dibakar. Ini keadilan yang diciptakan oleh Rasulullah. Tidak hanya itu saudara, tidak hanya itu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada sarahnya namanya Dalilul Falihin.
Ada sarah Riyadhus Shalihin namanya Dalilul Falihin, itu jumlahnya 4 jilid. Pengarangnya Syekh Ibnu Allan radhiyallahu anhu As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Itu pernah menceritakan sebuah riwayat di dalam sarahnya Riyadhus Shalihin. Nabi Muhammad waktu di Madinah pernah merajam, melempari seseorang karena berbuat zina muhson sampai mati. Hukum merajam. Jadi ada istri sahabat Nabi Muhammad berzina dengan orang Yahudi, saudara. Berzina dengan orang Yahudi. Begitu berzina, ternyata hamil. Begitu hamil, diadukanlah ke Rasulullah. Ya Rasul, istrinya fulan berzina. Dengan siapa kata Nabi? Dengan orang Yahudi. Panggil suaminya, panggil walinya. Maka dipanggil itu siapa namanya? Walinya dipanggil. Begitu dipanggil, kata Nabi Muhammad begini, ini perempuan, tolong jaga sampai sama kamu sampai dia melahirkan. Selesai melahirkan, serahkan kepadaku, kata Rasulullah. Tahu zina muhson? Zina itu ada dua, ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Zina muhson itu udah punya suami, ya, istri punya suami atau suami punya istri, ya udah berkeluarga, berzina dengan orang lain, itu namanya zina muhson. Kalau ghair muhson, belum pernah dia berkeluarga, belum punya istri, belum punya suami, masih jomblo, masih gadis atau duda atau janda, berzina dia dengan orang lain, namanya ghair muhson. Hukumnya kalau ghair muhson hanya dicambuk 100 kali dalam hukum Islam. Tapi kalau zina muhson dirajam sampai mati, saudara. Iya, karena Quran itu dirajam, orang zina muhson dirajam sampai mati. Apa yang terjadi? Waktu selesai melahirkan ini si perempuan tadi, maka dibawa oleh walinya, suami sama suaminya juga itu dibawa ke Nabi Muhammad. Maka dikatakan, ya Rasul, ada wa'duna wa wa'dukum, ini janji kami dan janji kau. Ini aku kasih nih perempuan, dia telah berzina muhson. Ditanya sama Nabi, dengan siapa kamu berzina? Dengan fulan bin fulan. Siapa itu? Itu orang Yahudi, Rasul. Maka Rasulullah SAW terapkan hukum rajam kepada si perempuan, tidak kepada si laki-laki. Ditanya diprotes sama sahabat, ya Rasul, kenapa yang laki-laki tidak dirajam? Apa jawab Rasul? Dia nggak beriman kepada Allah. Dia nggak beriman kepadaku. Buat apa dia dihukum rajam? Dia nggak perlu dihukum rajam. Ini yang sudah beriman kepadaku, beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang aku ucapkan, tapi dia berzina, maka dia harus melaksanakan hukum rajam. Dirajam oleh perempuan, saudara. Ditutup ya, dalam itu ditutup ya, pakai apa namanya, baju ya, baju kurung, nggak kelihatan mukanya, diikat di sebuah tiang di depan Masjid Nabawi, kemudian semua orang lemparin itu sampai mati, hatta mati, sampai mati nih perempuan, sampai mati. Begitu khobar ini tersiar sampai ke si laki-laki yang berzina dengan tuh perempuan, langsung dia datang ke Rasulullah dan dia mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasul. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah utusannya Allah. Shallu ala Muhammad. Gara-gara hukuman rajam itu Yahudi masuk. Ini benar syariat Nabi kita Muhammad. Makanya jangan dibilang ya bahwasanya apa yang sudah diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu semuanya jelas, clear, betul dan tidak pernah ada yang menyalahi. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya ya jadikanlah pada malam hari ini ya acara kita Maulid ini jangan cuma peringatan Maulid buat Nabi hanya sebatas kita baca Maulid zikir, tapi pahami betul perjalanan Nabi kita Muhammad. Pahami, resapi betul bagaimana dakwah Nabi Muhammad. Dan kita harus berada dalam torekahnya ulama-ulama kita, terutama guru-guru kita. Mereka adalah orang-orang yang membawa ini dari para pendahulunya sampai kepada Rasulullah SAW. Kita tahu begini, ada Rasul, kita nggak ada apa-apa, saudara. Jadi kalau kita kenal dengan perjalanan hidup Rasulullah, insya Allah kita akan menghadapi semuanya dengan lapang dada. Amin. Dengan legowo. Amin. Kenapa? Karena semua sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis.
semua sudah diceritakan, disampaikan oleh ulama kita bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah umat yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dengan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pangkat, kedudukan, keluhuran daripada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni segala dosa kesalahan kami, angkat derajat kami, kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan semua urusan kami, dan jadikanlah putra-putri kami salihin wa salihat, orang yang berilmu, berakhlak, mengamalkan ilmunya, menjalankan syariatnya, dan juga bertakwa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dan kita doakan semoga ulama-ulama kita yang berjuang di jalan Allah diberikan kemenangan. Ulama-ulama kita yang dakwah dengan santun diberikan keistiqomahan. Dan para pemimpin-pemimpin kita, ya Allah ya Rabb, bukakan pintu hati mereka. Jadikan hati mereka itu hati yang senantiasa cinta kepada rakyatnya, cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW, cinta kepada ulama-ulama Nabi Muhammad. Ya Allah, buka hati mereka, ketuk hati mereka agar mereka bisa melihat kebesaran-Mu ya Allah, agar mereka bisa melihat bagaimana keluhuran tingginya daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan para pemimpin-pemimpin kita orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa amanah, orang-orang yang senantiasa dicintai oleh rakyatnya. Dan kita doakan ulama-ulama kita berkhusus orang tua kita Habib Hashim beserta keluarganya dan para asatidz semuanya diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah bala. Dan juga buat kita semua, mudah-mudahan jadikan tempat kita, kampung kita, negeri kita menjadi baliyatun thayyibatun rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah khassa wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah fi ziyadah wa ala ma nawahu ibaduhu salihun wa rijaluna wa syuyukhuna asnafuna wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسعى في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Al-Habib